Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini juga bisa kita golongkan sebagai ayat-ayat yang istimewa. Oleh karena itu kita juga ingin mengetahui apa asbabun nuzul atau latar belakang ayat ini diturunkan. Ya, riwayat ini kita ambilkan misalnya dari At-Tabari dan juga Ibnu Abi Hatim, bahwa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Apa bukti kebenaran yang dibawa Musa kepadamu?" Maka pertanyaan itu dijawab oleh mereka, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu juga mendatangi kaum Nasrani seraya bertanya, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Maka orang Nasrani pun menjawab pertanyaan tersebut bahwa Isa bisa menyembuhkan mata yang buta semenjak lahir dan bisa menyembuhkan penyakit sopa serta menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, penyakit sopa itu kita kenal juga dengan istilah penyakit kusta atau penyakit kulit gitu ya. Selanjutnya mereka juga mendatangi Rasul Muhammad SAW seraya berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu, semoga bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Maka Rasulullah SAW berdoa dan selanjutnya turunlah ayat ini, yakni Quran surat Ali Imran ayat yang 190 dan juga 191. Yang selanjutnya turunnya ini adalah di waktu malam hari, yang di waktu itu adalah Rasulullah SAW sampai menangis karena isinya mengajak kita untuk memikirkan penciptaan Allah, yakni langit dan bumi, yang kita bisa belajar dari itu semuanya sebagai bukti kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan perihal turunnya ayat ini di malam hari sehingga Rasulullah SAW sampai menangis, silahkan disimak video penjelasannya pada link di atas. Setelah mengetahui asbabun nuzul turunnya ayat 190 dan 191 surat Ali Imran ini, bahkan di video saya yang lain menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sampai menangis ketika diturunkannya surat Ali Imran ayat-ayat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini, yang kami sarikan dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Fi Zilalil Quran, serta juga ada tafsir yang lain seperti tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan juga tafsir Al-Munir. Tentu harapannya agar mudah diringkas dan juga mudah dipahami oleh kita semuanya, dan tentu bisa mendapatkan semakin banyak wawasan dan tentu semakin dalam keimanan kita dari belajar dua ayat dari surat yang ketiga ini. Bagian yang pertama ini kita bahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 mengenai tanda kekuasaan Allah. Ayat tersebut yakni inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya. Surat Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni ulul albab selanjutnya dijelaskan orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang kritis. Maksudnya adalah orang-orang yang mau berpikir dengan akalnya secara kritis.
yakni untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Bahwa Al-Quran mengarahkan hati dan pandangan manusia secara berulang-ulang dan intens untuk memperhatikan kitab yang terbuka, yakni alam. Jadi kita ngerti ya, bahwa ayat Allah itu ada dua, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Apa itu ayat kauliyah? Ayat kauliyah itu adalah ayat yang terucap, yakni firman, yakni kitabullah Al-Quran. Dan yang kedua adalah ayat kauniyah, adalah ayat Allah yang tercipta, yakni berupa alam. Kita tahu bahwa ayat itu merupakan tanda-tanda yang dalam tafsir fi Zilalil Quran, bahwa Al-Quran mengarahkan hati pandangan manusia berulang-ulang dan intens untuk memperhatikan kitab yang merupakan alam juga, yang tidak pernah berhenti halaman-halamannya berbolak-balik. Jadi beliau menyampaikan betapa isi Al-Quran itu mengenai alam semesta ini menjadi tanda kebesaran penciptaan Allah, dan ini bisa ditangkap hanyalah para ulul albab, orang-orang yang berakal. Semoga kita Allah berikan kemudahan menjadi golongan orang-orang yang memiliki akal, yang mau berpikir bahwa ini semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap halamannya tampaklah bahwa ayat yang mengesankan dan mengkonsentrasikan dalam fitrah yang sehat perasaan terhadap kebenaran dan desain alam ini. Tabarakallahu wa ta'ala. Ini kan luar biasa. Setiap ayat-ayat atau tanda-tanda dalam alam ini dikuatkan, dijelaskan dalam Al-Quran untuk menambah ketebalan, kedalaman, kekuatan iman orang-orang yang berakal sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 ini memotivasi untuk memperhatikan ketinggian langit dan keluasan bumi, tata letak, dan semua yang ada padanya, mulai dari gunung-gunung hingga lautan samudra, mulai dari padang pasir hingga hutannya, mulai hewan hingga tumbuhan dan pepohonan, dan juga bintang-bintang. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kita hendaknya merenungkan alam langit dan bumi, langit yang melindungi, bumi yang terhampar tempat kita hidup. Dan kita juga diperintahkan untuk mempergunakan akal pikiran, serta kita bisa menyimak, meneliti, mengeksplorasi, memperhatikan pergantian antara siang dan malam, yang semuanya ini syarat penuh dengan tanda-tanda tadi ya, ayat kebesaran penciptaan Allah Azza wa Jalla. Ulul albab menurut Ibnu Katsir yakni orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Sayyid Qutb bahwa ulul albab ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Tapi semuanya tidak ada yang berbeda. Fokusnya sama, yakni orang atau hamba Allah, makhluk Allah yang namanya manusia ini memiliki akal fikiran, yang akal fikiran itu digunakan untuk memahami ciptaan-ciptaan Allah yang berupa ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah itu dalam rangka mengokohkan iman kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Nah, orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam ini merupakan ayat Allah atau tanda kekuasaan Allah, mereka itu ulul albab. Sedangkan orang-orang yang bodoh gitu kan,
Meskipun ia bisa melihat langit dan bumi, bisa bisa melihat bahwa ada pergantian siang dan malam, mereka tidak sampai pada kebenaran itu, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadikan mereka semakin iman kepada Allah. Meskipun secara akademis itu dikenal pandai, dikenal cerdik, sebagai cendekiawan dan seterusnya, maka mereka sesungguhnya bukanlah orang yang memiliki akal tadi, bukan ulul albab tadi. Tetapi yang disebutkan adalah orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang bodoh. Karena itulah Amr bin Hisham yang oleh kaumnya diberi gelar Abul Hakam, dalam Islam diberi gelar Abu Jahal. Artinya Abu Jahal adalah yang namanya jahal itu kan jahil, gitu kan, bodoh. Jadi Abu Jahal ini tokohnya orang-orang yang bodoh, itu ya, bahasa kita mudahnya. Selanjutnya bagian yang kedua adalah Quran surat Ali Imran ayat 191 mengenai ciri ulul albab secara spesifik. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Di ayat sebelumnya mereka adalah ulul albab. Siapa mereka itu? Yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring sekalipun, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Fakina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Siapakah ulul albab yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 tadi? Ayat 191 ini menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Berzikir mengingat Allah, bertafakur menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan Allah itu dan dijadikan sebagai wasilah, sarana semakin dekat kepada sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Ia berzikir dalam kondisi apapun, berdiri berzikir, duduk juga berzikir, ataupun juga berbaring berzikir. Selain berzikir, dia juga bertafakur, berfikir, memikirkan penciptaan Allah, baik itu duduk, berdiri, berbaring, dalam segala kondisi gitu ya. Wa yatafakkaru, dan mereka berfikir, berzikir itu dalam rangka menghayati, memahami penciptaan alam semesta ini hingga sampai pada sebuah kesimpulan. Allah menciptakan alam ini tidak sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar mendapatkan perlindungan dari siksa neraka. Karenanya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyampaikan, di sini bertemulah dua hal yang tidak terpisahkan, yakni zikir dan fikir, berzikir dan bertafakur, mengingat Allah dan juga berfikir akan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 191 ini, beliau menyampaikan mereka tidak pernah terputus dari berzikir mengingat Allah dalam semua keadaan mereka. Baik lisan, hati, dan jiwa mereka semuanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Menurut Ibnu Katsir, maknanya adalah mereka memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kepada kebesaran penciptaannya, kekuasaannya, pengetahuannya, pilihannya, dan rahmatnya. Karenanya Hasan al-Basri pernah menyampaikan, berfikir selama sesaat itu lebih baik daripada berdiri sholat semalaman. Jadi orang yang memanfaatkan
akal pikirannya itu dalam rangka menghayati, memahami penciptaan Allah, termasuk penciptaan yang berupa alam ini, semakin mendekatkan Allah, semakin kuat imannya, itu lebih baik daripada hanya sekedar, mohon maaf, hanya sekedar berdiri, sholat semalaman saja, tetapi tidak dihayati sama sekali. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, berbicara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik, dan berfikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Karenanya betapa luar biasanya kalau dua hal ini antara berzikir dan berfikir, berzikir dan bertafakur, menggunakan hati, jiwa, dan pikiran tentang alam semesta penciptaan Allah ini, semakin mendekatkan diri kepada Allah itu kalau dipadukan, bersinergi, menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa luar biasanya. Dan semoga kita juga tergolong menjadi orang-orang yang disebutkan sebagai ulul albab. Said Qutb menjelaskan bahwa memikirkan kekuasaan Allah dalam penciptaannya di alam semesta ini juga bagian dari ibadah kepada Allah dan berzikir kepadanya. Dan kita ngerti juga kan bahwa penciptaan Allah yang berupa alam semesta ini kan luar biasa kerennya ya. Mulai dari misalnya saja yang kita sebut dalam tata surya ataupun galaksi dan seterusnya, itu luar biasa seperti apapun, itu tidak akan ngaruh kalau hati seseorang itu tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang disebutkan juga dalam Fi Zilalil Quran oleh Said Qutb, hanya bisa mengesankan pada hati yang selalu berzikir dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau berpikir penciptaan yang luar biasa itu disinergikan dengan hati, dengan beribadah kepada Allah, maka sesuatu yang sangat mumtaz menjadikan seseorang yang disebutkan sebagai ulul albab. Hasil yang diperoleh kemudian dari tafakur ini tentang penciptaan Allah yang luar biasa ini adalah suasana semakin bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun menyadari dan berdoa dalam 191 Ali Imran ini, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam semesta ini sia-sia. Karenanya maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ucapan doa ini adalah lanjutan perasaan sesudah orang tersebut berzikir dan berfikir dalam rangka beribadah, dalam rangka menumbuhkan semakin dekat kepada Allah, keimanan kepada Allah, tawakal dan ridhonya, menyerah dan mengakui kelemahan dirinya. Itu yang disebutkan Buya Hamka dalam tafsirnya. Karenanya sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kita manfaatkan anugerah Allah yang berupa akal, pikiran kita ini dalam rangka memikirkan penciptaan Allah, sehingga kita semakin tebal keimanan, semakin tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, hikmah kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu paling tidak kita mencatat ada 5 hal. Yang pertama adalah bahwa penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, merupakan tanda kekuasaan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, ulul albab adalah orang yang berzikir dan berfikir, berzikir dan bertafakur. Ia selalu ingat, ia selalu berfikir kepada Allah dalam segala kondisi, dan ia juga menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta dalam rangka mengokohkan keimanannya. Yang keempat, tafakur atau berfikir yang benar akan mengantarkan seseorang pada kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu ini tidak akan sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tergantung manusia saja. Dan yang kelima adalah bertafakur atau berfikir dengan benar akan melahirkan, akan menumbuhkan kedekatan, ketaatan,
kan takut dan berharap berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, karena juga dia memperbanyak doa agar senantiasa mendapatkan perlindungan di dunia ini dari mudarat, dan di akhirat itu juga dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.